Jadi kanan kiri itu 1 2 3 4 5, tadi double. Jadi 10 totalnya untuk hambalan atau tatakan raknya teman-teman. Nanti kita akan bikin, nah ini satu lagi, ini kita akan bikin untuk tiangnya teman-teman, tiang samping dua-dua ya, kanan kiri. Oke, tetap stay tune di Dadang Era Channel. Jadi sebelum kalian untuk membuat rak ini, yang alat-alat yang perlu kalian butuhkan, pertama ini alat gerinda ya, atau selepa nih. Nah ini wajib ya, biar lebih memudahkan untuk proses pemotongan. Lebih gampang ya. Alat kedua, kalian butuh bor teman-teman ya, mesin bor ini. Oke, lanjut kita pembuatan tiangnya ya. Jadi ukuran yang kita buat ini itu tingginya kita 1,5 meter teman-teman. Jadi untuk 5 itu kita buat untuk 1,5 meter. Lebar-lebarnya itu 30 cm ya. Nah kita ini udah buat ya, baru kita buat dua. Ini panjang 1,5 meter teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, tinggi 1,5 meter ini kita nanti akan buat nih dari ujung sana sini kurang lebih 3 meter ya, patokan untuk sana sampai panjang sampai sini ya, sampai sini. Ini tingginya 1,5 meter. 1,5 meter kita akan bikin panjang dan ini ada 5 step ya, ada 5 step untuk si kolom raknya. Oke. Lebar 7,5. Lebar 7,5. Nah, ini kan. Nah, ini teman-teman ya, nanti kita akan akan papas ya sedikit dan mengikuti lebar ini ya, lebar si ambalannya ini. Tilu 3,3 ya, 3,3 siap. Kurang lebih. Kita bikin cowakan bahasanya itu apa ya, seperti inilah ya. Jadi untuk tahanan kita akan masukkan si ujung ini nih teman-teman ya, ini masuk ujung, masuk ke sini dalam. Oke ya, lanjut. Ini kita dibuat atas ini, yang kedua, yang ketiga teman-teman ya, kita bikin seperti ini ya, cowakan seperti ini ya. Ini ada 5. Oke. Untuk selanjutnya kalian tinggal masukkan aja. Jadi posisi step ini ya, ngembalan ini kita masukkan ke sini. Lalu diikuti juga yang masuk ke step kedua, teman-teman. Begitu juga lalu selanjutnya ya, sampai posisi kita 5 step. Untuk nanti kita proses skrup ya, untuk skrup kunci antara sambungan ke sambungan untuk baja ringannya sendiri teman-teman. Nah di kita ini, nah ini udah kita siapkan skrup. Ini ukuran, nah kurang lebih ukurannya segini lah ya, tuh. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini benar udah kita kunci dan kita akan bikin dua atas dan bawah gitu. Baru selesai kita buat untuk yang rak pertama teman-teman. Ini kita belum selesai teman-teman. Kita akan bikin rak yang sama. Yang rak sama nantinya kita akan digabung teman-teman ya. Kita akan digabung ya. Udah tahap finish ya, udah selesai. Jadi
Nah, pembuatannya jadi seperti ini teman-teman. Ini kita udah selesai. Nah, ini ukurannya itu. Ukuran panjang kurang lebih dari sini sampai ujung sana itu 3 meter teman-teman. Dan ini untuk lebarnya sendiri. Nah, ini kurang lebih ada 18 ya, 18 cm untuk lebarnya sendiri. Ini ada 5 shelving ya, ada 5 shelving, 1 2 3 4 5 teman-teman ya. Nah, ini yang ini bahannya itu ya, bahannya itu dari bahan baja ringan teman-teman. Baja ringan, kita pakai skrup dari baja juga. Ini skrup juga. Teknik untuk pembuatannya itu kalau saya bilang ini cukup mudah untuk cara pembuatannya, karena bentuk dari bahan material kusen baja ringan ini bentuknya udah kotak teman-teman ya. Kotak. Kemarin kita beli 6 batang ya, 6 batang baja ringan, dan ternyata kurang teman-teman. Jadi saya nambah lagi 1. Jadi total untuk pembuatan rak dimensi ukuran 3 meter, panjang 3 meter dengan lebar 18 cm dan ketinggian 1,5 meter ini kita membutuhkan kusen baja ringan itu 7 batang teman-teman. Buat kayak coakan ya, coakan. Nih coakan ini kita ukur dari lebar dari kusen baja ringan ini kurang lebih di 3,5. Nah, ini kita bikin coak dengan memakai gerinda tangan ya, ataupun kalian bisa pakai gunting khusus untuk baja ya. Ini bisa. Setelah kita buat teman-teman ya, ini saya jelaskan secara detail ya, karena kita udah selesai tahap pembuatannya, finish. Setelah kita potong-potong nih, ini untuk tinggi tiangnya sendiri ini 1,5 meter, dan untuk panjang kesannya itu 3 meter. Kita siapkan 1 2 3 4 5. Nah, 5. Nah, ini kan kita double teman-teman. Kita double, jadi berarti kita membutuhkan 10 ya, 10 untuk shelvingnya, 10 cm dengan panjang 3 meter. Satu batang baja ringan ini panjangnya itu kurang lebih di 6 meter teman-teman. Jadi untuk membuat panjang 3 meter itu kita membutuhkan, nah 1 2 ini tuh membutuhkan 1 batang ya, 1 batang. Tinggikan teman-teman ya, 1 batang, 2 batang, 3 4 5. Berarti kita membutuhkan 5 batang. Nah, kita lanjut ke tiangnya, tiang kanan, samping kanan kirinya. Nah, ini panjangnya ini untuk tiang ya, untuk tiang ini itu dia 1,5 meter dari bawah sampai atas itu 1,5 meter. Berarti panjang 6 meter, kita dibikin menjadi 4 teman-teman. Dengan ketinggian panjang 1,5 meter itu bisa kita dapat 4 batang ya, 4 batang 1,5 meter. Jadi bisa 1 batang itu bisa kita untuk membuat tiang samping kanan kirinya di dua-dua ya. Yang sebelah sana juga sama. Ini dua-dua ya. Ini untuk shelvingnya kita membutuhkan 5, dan untuk kanan kirinya kita membutuhkan 1 batang saja. Berarti 6 ya teman-teman ya. 6. Nah, 6 karena kemarin kita hitung-hitungannya ternyata kurang kokoh ternyata teman-teman. Untuk itu saya beli lagi 1 batang untuk penyangga tengah teman-teman. Untuk penyangga tengah ini, nah ini kan kanan kiri ya, agar ketika nanti dikasih toples soliter itu tidak melenting ya, tidak kendor ya, tidak melengkung gitu ya. Untuk itu mencegah hal tersebut, kita tambah untuk penyangga tiang tengah teman-teman. Tiang tengah 1,5 meter, berarti 1,5 meter, 3 meter. Nah itu, dan sisa ada sisa. Jadi kita ketika beli 7 itu masih ada sisa kurang lebih 3 meter teman-teman. Untuk sisanya kita bikin penyangga atau penyambung gabungan dari rak, rak ya, 1 dengan 2, agar karena kalau kita cuman hanya buat 1 ini lebar dari toplesnya itu kurang teman-teman. Tuh agak nonjol ya. Untuk itu kita digabung agar si lebar ini itu, lebar shelvingnya itu dia cukup untuk si toples 4 liter teman-teman. Jadi lebih leluasa lah ya. Kembali yang tadi ya, untuk sisa dari 3 meter itu, nah kita bisa buat untuk sambungan untuk dari rak 1 dengan rak 2. Nih kurang lebihnya ini sama di 18 cm. Cara pembuatan untuk sambungan ininya
kita bikin siku seperti ini ya, dengan cara satu sisinya itu kita buang nih, jadi seperti ini. Ini jamin kokoh ya. Kita skrup, ini skrup. Nah ini, dan sama ini dilanjut dengan ini, kita bikin plat ya, plat dari baja ringan yang sisa potongan itu kita bikin plat seperti ini. Nah untuk penyambung ya. Nah untuk penyangga tengah itu kita harus ya kalau saya saranin sih pakai teman-teman, karena agar lebih memperkokoh, biar nanti tidak melenting ya, tidak melenting, karena dengan adanya beban dari soliter itu cukup berat, agar tidak nantinya lama-kelamaan tidak melenting ke tengah gitu teman-teman. Untuk itu kita pakai penyangga tengah. Nah dengan cara ini panjangnya 1,5 meter juga, panjang 1,5 meter juga, dengan cara dicok juga sama teman-teman nih cok juga sama. Nah, ini dengan cara seperti ini. Ini jadi posisinya ini rata ya teman-teman ya, tampak terlihat rata dan rapi lah gitu ya. Dan untuk posisi yang lebih belakang ini, nah ini kita hanya nggak dimasuk ke posisi masuk ke dalam, tapi kita keluar sengaja dari, karena kita ini sengaja kita tampilan dari sini tuh tampilan depan, dan untuk sebelah sana itu di belakang. Nah agar nanti ketika ini si skat ini ya, penyangga ini, dia tidak menghalangi gerak dari soliter tersebut teman-teman. Jadi kalau misalkan kita samakan dari yang depan ini dicoak sama yang belakang misalkan kecoak masuk ke menghadap sini ya, itu ya, ini ketahan teman-teman ya, soliter ini ketahan. Jadi kalau posisi seperti ini teman-teman ya, kita ini soliter masih bisa masuk. Oke, jadi seperti itu ya, seperti ini. Oke, saya ulas lagi, ini membutuhkan untuk rak ini dengan budget sekitar 7 batang dengan kualitas baja ringan harga 75.000, dengan kualitas terbaik itu total 525.000 teman-teman. Dan beli skrup seperti ini ya, saya beli itu 30.000 ya, 30.000 udah satu kotak itu ya, satu kotak itu ini cukup, dan masih banyak sisa gitu ya. Cukup kokoh ini, bukan cukup lagi ya, sangat kokoh. Dia tidak akan karat teman-teman, karena ini baja ringan ini dia kelebihannya tidak akan karat teman-teman. Nah banding dengan saya beli nih rak seperti ini ya, besi siku kayak gini nih, ini karat nih teman-teman nih coba kalian lihat ya, ini udah 1 tahun aja udah dia karat, dan memang harus sering kita cat lagi. Nah ini saya beli dulu hampir 650 teman-teman ya, hampir 650 beli tuh 5 susun ini. Kurangan dari rak dari siku besi ini, dia cepet karat teman-teman ya, apalagi kalau kondisi di bawahnya itu kropos. Nah kalau dengan seperti ini nih, ini teman-teman bisa awet sampai beberapa tahun ke depan itu ya, mungkin bisa sampai 10 tahun atau 15 tahun juga awet teman-teman, yakin ini, karena ini baja ringan dan ini tahan karat teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial cara untuk membuat rak dari baja ringan. Jadi membutuhkan biaya budget 550.000 dengan baja ringan total 7 batang dengan harga 75.000 dengan kualitas terbaik ya, terbaik. Dan ini udah anti karat dan sangat kokoh. Ukuran yang tadi sudah saya bilang, ini panjang 3 meter, tinggi 1,5 meter, dan ini tuh lebar 18 cm teman-teman ya. Bisa kalian coba dan bisa kalian praktekkan untuk kalian yang ingin membuat, atau referensi untuk kalian yang ingin membuat rak soliter untuk cupang teman-teman ya. Murah, cepat, praktis, pembuatan juga mudah. Yang penting kalian membutuhkan alat bor dan gerinda teman-teman, ataupun gunting untuk baja ya. Next di video selanjutnya, terima kasih. Tapi sebelum aku mengakhiri video kali ini, jangan lupa untuk support dan dukung Dadang RA Channel. Caranya gampang teman-teman, kalian klik tombol subscribe ya, kalian subscribe, like, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percupangan Indonesia.